Assalamualaikum Bu Eti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Siti, alhamdulillah kabar baik. Baiklah Bu, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching hari ini? Apakah ada sesuatu yang ingin Ibu didiskusikan atau fokuskan? Iya, terima kasih Bu Siti. Sebenarnya saya sedikit merasa nggak tenang dengan beberapa tantangan pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Baiklah, saya menghargai kejujuran Ibu. Ya, Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi apa yang menjadi solusi yang akan ditemukan oleh Ibu sendiri, ya. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam dalam hari ini? iya Bu, ada sih, tapi mungkin nanti di akhir diskusi aja ya Bu. Oke, baiklah. Kita langsung saja kalau gitu ya. Siap Bu. Sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan kita kali ini? Ya, begini Bu Siti, saya ingin meningkatkan kemampuan saya sebagai narasumber. Oh gitu. Apa definisi tujuan akhir daripada yang ingin Ibu dapatkan? Untuk tujuan akhirnya saya ingin memberikan materi saya dengan baik, percaya diri, dan membuat audiens berkesan dengan apa yang saya paparkan. Oke, bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Ya, kalau keberhasilannya saya ingin materi yang saya sampaikan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa rasa gugup serta mendapatkan nilai positif dari audiens. Oke. Sekarang apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam memaparkan materi? Kalau saya di sini, saya merasa gugup dan sering lupa dengan materi apa yang saya sampaikan, Bu. Oh gitu. Terus bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Ibu yang muncul pada saat itu? Ya, rasa tidak percaya diri, tidak bisa memberi kesan positif, dan pada audiens membuat saya gugup. Terkadang saya merasa kurang percaya diri untuk menyampaikan yang sempurna. Oke, saya paham. Bagaimana Ibu menghadapi situasi yang seperti tadi? Ya, tadi Ibu sudah membimbing ya, membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung oleh Bu Siti. Oke, baiklah. Terus apa ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Ya, ada Bu. Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil, serta saya yakin dengan bimbingan ini saya pasti mencapainya. Oke, baiklah. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Yang pertama, saya akan melakukan persiapan yang matang, Bu. Yang harus saya siapkan percaya diri, pelajari materi, dan yang baik untuk rencana presentasinya yang jelas. Terus yang kedua, saya fokus pada potensi dan kekuatan diri saya. Saya yakin dipilih menjadi pemateri atau narasumber karena saya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai. Dan yang ketiga itu, Bu, saya harus kontrol pernapasan saya, dalam arti di sini supaya saya tidak merasa gugup, dan saya akan mencoba menarik napas dalam-dalam untuk membantu menenangkan diri saya. Dan saya juga harus ingat bahwa tujuan saya adalah menyampaikan informasi yang bermanfaat, jadi saya harus fokus.
Oke, Ya, itu aja. bagus sekali Bu, apa yang menjadi rencana dan tindakan yang ingin Ibu lakukan. Namun adakah prioritas yang Ibu bisa miliki dalam rencana Ibu tersebut? Ya, untuk prioritasnya, saya yang pertama itu harus memiliki tujuan. Oke, Tujuannya yang jelas dari presentasi yang saya lakukan. Dan Oke, kedua. saya harap audiens setelah berakhirnya presentasi ini, saya harap itu audiensnya membantu saya untuk ya mendukung saya lah untuk hal yang lebih baik lagi dalam pematerian. Oke, baik Ibu. Terus apa strategi yang Ibu bisa gunakan untuk mencapai tujuannya tadi? Kalau untuk strateginya tadi saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, terus materi yang struktur, yang logis, terus Ya, dan mudah diikuti, serta memprioritaskan poin-poin utama yang lebih dulu, kemudian detail yang mendukung. Struktur umum mencakup pengenalan, isi utama, dan kesimpulan. Dan oke. latih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh itu. Iya, bagus sekali Ibu Eti apa yang direncanakan. Nah sekarang saya ingin menanyakan langkah-langkah yang dari rencana yang terstruktur tadi ya, difokuskan pada sesuatu yang akan mengatasi tantangan presentasi tersebut. Nah, bagaimana Ibu menindaklanjuti daripada rencana itu? Ya, kalau saya sih menindaklanjutin rencana itu, saya tuh harus berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi yang baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari nilai positif dari teman atau mentor lain. Oh gitu ya. Iya. Terus siapa yang dapat membantu Ibu di dalam menjaga komitmen yang telah dicapai tadi? Ya, untuk membantu dalam menjaga komitmen itu, saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback atau membantu saya untuk berlatih presentasi yang supaya saya itu diberi percaya diri. Dalam dukungan mereka akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik pemantik perbaikan bagi diri saya terhadap teman-teman saya. Oke, baiklah. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching kita kali ini? Ya, untuk tindak lanjutnya saya akan terus berlatih presentasi dan mencari tahu dari teman atau mentor, terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Bu, tetapi itu juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi aktif. Aktif ya. Baik Ibu Eti, dari perbincangan kita kali ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Eti? Ya, kalau untuk perasaan saya sih, alhamdulillah sudah lega, Bu Siti, karena sudah bisa berbagi dengan Ibu dan mendapat solusi yang terbaik dari permasalahan saya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau begitu Ibu, saya kira perbincangan atau pembicaraan kita pada kesempatan hari ini sudah sungguh cukup luar biasa ya. Saya harap Ibu dapat melaksanakan apa yang menjadi solusi-solusi yang telah ditemukannya tadi dan yang telah direncanakan itu bisa teratasi dan terlaksana dengan baik. Oke. Mungkin demikian ya Bu Eti ya pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Iya, Bu. Terus
semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan dan waktu yang lainnya. Amin, amin, insya Allah. Kalaupun Ibu Siti mau berkenan atau mau berbagi, dengan senang hati sih Ibu Siti. Soalnya kalau untuk masalah-masalah seperti ini kan lebih bagusnya atau enaknya tuh saling berkomunikasi, saling tukar pikiran. Terima kasih sekali lagi Ibu Siti ya. Oke.